Coba perhatikan, loh, kenapa ada 60.000 ekor ubur-ubur di ruang angkasa sedang balap renang gaya punggung? Kapan dan kenapa air terjun Niagara mengering? Di mana ada matahari terbenam yang warnanya hijau dan padang pasir yang penuh bunga? Yuk kita singkap sebagian misteri bumi. Bumi punya satelit kedua. Batu ruang angkasa sebesar mobil bergerak terlalu dekat dengan bumi, lalu ditarik oleh gaya gravitasinya setidaknya selama 1 tahun. Pada Maret 2020, objek ini meninggalkan bumi menuju orbit matahari. Inilah bulan mini kedua yang dikonfirmasi, yang pertama muncul pada tahun 2006. Pada tahun 1991, NASA mengirimkan sekitar 2.500 polip ubur-ubur ke ruang angkasa dalam kantong berisi air laut tiruan. Hingga akhir misi ini, jumlahnya menjadi 60.000 ekor. Para ilmuwan ingin meneliti kemampuan adaptasi ubur-ubur yang dilahirkan di ruang angkasa dengan gravitasi bumi. Tapi setelah kembali ke bumi, bayi-bayi itu kurang bisa bertahan. Kita dan ubur-ubur punya struktur pengindra gravitasi yang mirip. Kemungkinan manusia yang dilahirkan selama misi ruang angkasa di masa depan juga akan menderita vertigo hebat saat kembali ke bumi. Menurut catatan sejarah, pada tahun 1859 telah terjadi badai matahari terbesar. Peristiwa ini begitu dahsyat, sehingga aurora borealis pun bisa dilihat dari Kuba dan Honolulu, sedangkan aurora australis bisa dilihat dari Santiago, Chili. Pada garis lintang yang sama dengan New York, mereka bisa membaca koran dalam gelap hanya dengan cahaya aurora borealis. Kalau peristiwa serupa terulang kembali, kerugian yang harus ditanggung dunia sekitar 1,5 hingga 3 kuadriliun rupiah. Nah, bicara soal cahaya terang yang langka, apa kamu pernah melihat cahaya hijau? Fenomena ini terjadi sesaat setelah matahari terbenam atau sebelum terbit, ketika matahari hampir seluruhnya tenggelam di bawah cakrawala. Selanjutnya, atmosfer bumi membelokkan dan menghamburkan cahayanya. Cahaya hijau sering terjadi di atas lautan. Warnanya bisa juga kuning, biru, atau ungu. Saat Gunung Ijen di Jawa Timur meletus, lava yang keluar berwarna biru dan ungu. Memang terlihat biasa saja sih. Ini dia yang menarik. Gas belerang yang keluar dari dapur magma kemudian terbakar, sehingga menghasilkan warna yang begitu unik. Karena itu juga, air di danau kawahnya terlihat biru terang dan tepinya kuning cerah. Air terjun Niagara pernah kering. Pada 1969, para insinyur menghentikan aliran 2 dari 3 air terjun ikonik ini. Tujuannya untuk menyingkirkan bebatuan yang menumpuk di dasarnya. Selama akhir pekan pertama renovasinya saja, sekitar 100.000 wisatawan berkunjung ke situ. Di Racetrack Playa, California, batu-batu seberat kuda bergerak sendiri dan meninggalkan jejak. Ada beberapa teori yang menjelaskan fenomena ini, mulai dari medan magnet sampai alien. Akhirnya, seorang ilmuwan NASA menyimpulkan, di musim dingin, air hujan di Playa membeku. Batuannya tertutup oleh es. Saat esnya mulai mencair, angin yang sangat ringan pun bisa menggerakkan batu besar itu. Setahun sekali, selama beberapa saat saja, air terjun di Taman Nasional Yosemite berubah jadi air terjun api. Di musim dingin dan awal musim semi, 2 anak sungai mengalir menuruni tebing granit El Capitan. Saat kondisinya pas, yaitu pada bulan Februari, dan saat matahari berada di balik cakrawala, cahayanya akan terpantul ke arah tebing, lalu membuat airnya berwarna oranye terang. Danakil Depression di Ethiopia merupakan bentang alam yang unik. Kolam lavanya menggelegak, serta mata air dan air mancur panasnya menyala terang. Inilah salah satu tempat paling panas dan paling rendah di bumi, karena sangat jarang mendapat curah hujan. Para ilmuwan meneliti area ini untuk mencari tahu proses evolusi kehidupan yang mungkin terjadi di planet lain. Kebanyakan dari mereka menamakan tempat ini sebagai tempat lahir manusia.
Sebagian tempat di bumi punya gravitasi yang lebih kecil. Hudson Bay di Kanada misalnya, dulunya tertutup oleh gletser yang sangat tebal dan berat selama zaman es terakhir. Saat mulai meleleh, es mendorong keluar bertonton massa batuan. Semakin kecil massa suatu benda, semakin kecil pula gravitasinya. Di tempat ini, bumi akan butuh waktu 5.000 tahun untuk kembali ke bentuk semula. Ada danau dan sungai bawah air di samudra. Air di dalamnya lebih pekat dan lebih asin. Perairan ini punya garis pantai, permukaan, dan bahkan ombak. Dan sungai-sungai kecilnya juga mengalir ke sungai yang besar. Lokasinya tersebar di seluruh dunia, mulai dari Greenland sampai Teluk Benggala. Salah satu ilusi optik alami yang paling unik di dunia adalah air terjun bawah laut di pesisir Mauritius. Tenang, pulaunya tak akan amblas ke bawah laut kok. Pasir bergerak melalui arus bawah laut memasuki lautan yang lebih gelap dan dalam, sehingga menghasilkan ilusi perairan di sini 10 kali lebih dalam daripada area di sekitarnya. Dulu ada ombak yang terus bergerak di Brasil. Pororoca yang artinya gemuruh besar di sungai Amazon akan terjadi selama berjam-jam dan bertiup sangat kencang sehingga dapat menumbangkan pepohonan. Para peselancar dari seluruh dunia datang ke sini di awal musim semi untuk berselancar selama lebih dari setengah jam tanpa henti. Rekor terjauhnya 9,65 km tanpa henti dalam sekali waktu. Salah satu tempat terkering di bumi, Gurun Atacama di Chili, berubah jadi taman setiap 5-7 tahun sekali. Dengan curah hujan yang cukup, bunga-bunga akan bermekaran dalam semalam antara September sampai November. Bibit bunga yang jumlahnya melebihi 200 ini telah tertimbun di tanah selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun hingga air membantunya tumbuh. Mineral gipsum kadang mengkristal dalam bentuk bunga mawar. Fenomena ini terjadi di daerah berpasir kering yang kadang dilanda banjir. Kelopak-kelopak mawar di gurun ini terbuat dari kristal yang bercampur dengan butiran pasir. Danau Maracaibo di Venezuela sering disebut sebagai ibu kota petir dunia. Di sana, badai petirnya terjadi selama 300 hari sepanjang tahun, puncaknya di bulan September. Kadang kilat menyambar sampai 200 kali setiap menit. Pemicunya karena udara dingin yang bertiup dari pegunungan Andes di sekitarnya, bertemu dengan udara hangat dari Laut Karibia, sehingga menghasilkan muatan listrik. Pada tahun 2010, laba-laba berkepompong di atas pohon dan semak di Pakistan. Tujuannya untuk menyelamatkan diri dari banjir, karena hujan turun sangat deras sampai-sampai hujan selama seminggu sama banyaknya dengan curah hujan selama 10 tahun. Bahkan ada juga yang sarangnya membentang di beberapa pohon. Salah satu jenis awan yang paling langka adalah awan lentikular. Wujudnya seperti topi gunung raksasa. Awan ini terbentuk saat udara lembab melewati pegunungan, lalu memasuki area turbulensi. Awan ini sangat jarang terlihat di atas tanah datar, kadang juga dianggap sebagai UFO. Kamu bisa menyaksikan bunga-bunga di Samudra Arktik saat musim dingin. Bunga beku ini terbuat dari es yang menjadi tempat mikroba untuk bertahan hidup. Dengan menelitinya, para ilmuwan bisa lebih memahami proses terbentuknya kehidupan di bumi. Danau Abraham di Kanada terlihat seperti dipenuhi puluhan ribu ubur-ubur yang hidup di bawah es. Sebenarnya, itu merupakan gelembung gas metana beku yang dihasilkan oleh bakteri yang hidup di situ. Ada sebuah gua di Selandia Baru yang diterangi oleh cacing yang bisa menyala. Gua Waitomo pertama ditemukan di akhir abad ke-19. Saat itu namanya sudah populer di kalangan wisatawan. Di dalamnya ada berbagai larva cacing yang berpendar. Semuanya tidak berbahaya kok. Salah satu organisme terbesar di bumi adalah koloni klonal yang mendapat julukan Pando di Utah. Wujudnya memang seperti 47.000 pohon, padahal sebenarnya cuma satu pohon yang sangat besar. Pohon ini memiliki 3 pasang kromosom, bukan 2, dan bisa terus menghasilkan tunas baru dari akarnya sendiri.
Menurut para ilmuwan, umurnya sekitar 80.000 tahun. Gunung berapi bisa menghasilkan petir loh. Petir ini terbentuk pada kolom abu vulkanik melalui gesekan dan listrik statis yang menghubungkan partikel bermuatan positif dan negatif. Untuk memahami cara kerjanya, gosokkan balon ke rambutmu atau gosokkan kakimu pada karpet. Kemudian pegang kenop pintu logam. Mau mencobanya? Sekitar setahun sekali terjadi tornado api di Amerika Serikat. Tornado api terbentuk saat angin kencang membawa panas dari api. Yah, karena terbentuk dari api atau abu, tornado jenis ini berbeda dari biasanya karena tidak berasal dari pusaran angin. Tingginya bisa setara dengan tinggi menara Pisa. Berbeda dari tornado api, pelangi api tidak menimbulkan kerusakan karena tidak punya kaitan dengan api ataupun air. Fenomena ini hanya terjadi saat posisi matahari sudah sangat tinggi dan cahayanya menembus awan es. Pelangi putih adalah ilusi langka yang terbentuk oleh kabut dan air. Seperti pelangi biasa, pelangi ini terbentuk saat matahari bersinar melalui titik-titik air. Warnanya memudar karena butiran kabut jauh lebih kecil daripada tetesan hujan. Pelangi putih kadang juga dikira sebagai moonbow. Dan pelangi yang satu ini terjadi di malam hari saat diterangi cahaya bulan, sehingga sinarnya tidak begitu terang. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.